Inilah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor di atas wilayah seluas 2.966,8 km persegi dengan populasi lebih dari 5,4 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, 4.008 rukun warga, dan 16.111 rukun tetangga, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah berpenduduk terbanyak se-Indonesia dan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, bahkan menjadi pintu gerbang dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dengan aktivitas pembangunan yang cukup tinggi. Kabupaten Bogor menjadi kawasan strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional, agroindustri, perdagangan, transformasi, komunikasi, dan pariwisata. Batas-batas wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Bagian tengah berbatasan dengan Kota Bogor. Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan dinasti Shang di Cina dan prasasti yang ditemukan di tempuran Sungai Ciaruten dengan Sungai Cisadane memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke-5 Masehi di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan. Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor semula berada di wilayah Kota Bogor, tepatnya di Panaragan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, ibu kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990, pusat kegiatan pemerintahan menempati kantor pemerintahan Cibinong. Dan inilah makna di balik lambang daerah Kabupaten Bogor, Prayoga Tohaga Sayaga. Prayoga berarti utama, Tohaga berarti kokoh dan kuat, Sayaga berarti sedia, siap siaga. Prayoga Tohaga Sayaga mengandung makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor yang selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya, serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara itu, Kuta Udaya Wangsa. Kuta berarti kota, Udaya berarti fajar, bangkitan atau pembangkit, Wangsa berarti bangsa atau suku bangsa. Ketiga kata ini mengandung makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya hendaklah menjadi pembangkit dan pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dan tegar beriman merupakan moto juang Kabupaten Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995. Tegar beriman adalah kepanjangan dari tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman, dan nyaman. Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan branding baru sebagai Bogor Sport and Tourism. Hal ini dilatar belakangi oleh potensi keindahan alam, keanekaragaman budaya, potensi olahraga, serta beragam destinasi pariwisatanya yang istimewa. Kekuatan Kabupaten Bogor yang melimpah inilah yang menjadi kekuatan besar dan dikelola secara bijak dan berkelanjutan hingga kini. Kabupaten Bogor tidak pernah berhenti melakukan perubahan. Cita-cita mulia untuk membangun bumi tegar beriman melalui program Pancakarsa terus digelorakan.
Bahkan hingga kini Pancakarsa bukan lagi hanya sebuah slogan atau tagline, namun telah mampu menjadi satu konstruksi sosial di masyarakat. Karsa Bogor Cerdas. Karsa ini merupakan tekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional, dan global, di mana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Karsa Bogor Sehat. Karsa ini merupakan keinginan dan tekad pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadikan warga Kabupaten Bogor sehat baik jasmani maupun rohani. Karsa Bogor Maju. Karsa ini merupakan tekad dan keinginan untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman, perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, pengembangan permodalan, pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM, pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha. Karsa Bogor Membangun. Karsa Bogor Membangun merupakan tekad untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju secara infrastruktur yang mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Dan Karsa Bogor Berkeadapan merupakan wujud dan tekad untuk menjadikan Kabupaten Bogor memiliki masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Dengan terwujudnya Bogor Berkeadapan diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran, dan berakhlakul karimah. Seluruh karsa ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah serta penentu pelaksanaan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah baik mandiri maupun terintegrasi lintas sektoral. Pancakarsa juga menjadi jawaban terhadap masalah yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor dan menghantarkan bumi Tegar Beriman tetap tangguh dan kuat hingga saat ini. Hampir semua Forkopimda, kecamatan, TNI, Polri, instansi vertikal, desa, kelurahan, RT, RW, tokoh agama, pemuda, perempuan, para ASN profesional, pelaku bisnis, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat bergerak terpadu dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah serta menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Bogor. Dan kini tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor turun dari 14,29% menjadi 12,22%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 70,40 poin menjadi 70,60 poin saat ini. Data Badan Pusat Statistik terbaru yang dirilis pada 2021 menempatkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan skala ekonomi terbesar urutan kedua di Indonesia berdasarkan total produk domestik regional bruto yakni 236,14 triliun rupiah. Pasca pandemi, pemerintah Kabupaten Bogor fokus untuk pulih, memenuhi janji pembangunan, dan meletakkan pondasi kuat masa depan Kabupaten Bogor menjadi daerah yang ramah untuk berinvestasi. Gairah investasi di Kabupaten Bogor pun terus menggeliat. Bahkan dengan ditetapkannya kawasan Lido di Cigombong sebagai kawasan ekonomi khusus menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modal. Lainnya, nilai indeks desa membangun Kabupaten Bogor saat ini 0,7681 poin dari target di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2023 yaitu 0,7524 poin. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk mendorong desa membangun. Program andalan untuk membangun wilayah pedesaan pun terus ditingkatkan, mulai dari meningkatkan kualitas SDM, penguatan BUMDes, bantuan keuangan desa berupa 1 miliar satu desa atau Samisade, hingga menggelar sekolah pemerintah desa. Pengembangan Smart City juga dimulai dari skala desa. Kehadiran desa digital di Kabupaten Bogor adalah wujud pemerintah desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu, informatif dan juga transparan. Sisi lain, rencana struktur ruang Kabupaten Bogor terbagi atas beberapa pusat kegiatan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional atau PKN, Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWP,
Pusat Kegiatan Lokal Promosi atau PKLP, Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK, Pusat Pelayanan Lingkungan Kota atau PPLK, dan Pusat Pelayanan Lingkungan Desa atau PPLD. Kawasan strategis yang ada di daerah terdiri atas Kawasan Strategis Nasional atau KSN, Kawasan Strategis Provinsi atau KSP, dan Kawasan Strategis Kabupaten atau KSK. Kabupaten Bogor memang tidak pernah kehabisan pesonanya. Alam dan budayanya berbalut erat dalam harmoni keindahan dan kesahajaan masyarakatnya. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan segudang pesona alam seperti ratusan curug, sensasi para layang yang berada di puncak Bogor, 11 lapangan golf berkelas internasional, Stadion Pakansari yang megah, sirkuit sentuh, adventure, taman safari, dan masih banyak lagi. Destinasi wisata yang dikembangkan adalah Geopark Nasional Pongkor yang menjadi kawasan pariwisata strategis nasional. Branding Bogor Sport and Tourism terus digaungkan guna mendongkrak potensi pariwisata, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat terus dijaga dan dilestarikan dengan semangat keharmonisan dan juga kebersamaan. Kabupaten Bogor kaya akan warna, beragam budaya, menghadirkan sejuta rasa, kebesaran hati untuk menghargai perbedaan adalah kekuatan untuk bersatu, bahu-membahu membangun dan mengejar kemakmuran bersama. Dan kini, berbagai peningkatan pembangunan terus dipacu dengan cepat. Peningkatan pelayanan publik, peningkatan sektor perizinan, perdagangan dan jasa, perbankan, pendidikan, peningkatan sektor pariwisata, peningkatan sektor kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur, semuanya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Bogor. Dan semuanya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat berinvestasi yang nyaman. Beragam kemudahan di Kabupaten Bogor membangkitkan kreativitas dan memberikan inspirasi, melahirkan ide segar untuk membangun perekonomian yang kuat. Sejumlah kerjasama dalam dan luar negeri dibangun, sejumlah prestasi diraih, dan semuanya dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan pembangunan yang cepat dan berkala, dengan komitmen, kerja keras, inovasi, dan kreativitas, kita songsong Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman, dan berkeadaban.